Oke, ini syaratnya ketika dia bendanya jatuh bebas. Maka kita langsung masukkan aja rumusnya. V itu akar 2 G H. Ya. H yang kita gunakan adalah H dan 20 meter. Maka dihasilkan 2 dikali dengan 10 dikali dengan 20. Maka hasilnya akar dari 400 sama dengan 20 meter per sekon. Inilah hasil dari kecepatan di atas tanah setinggi 5 meter. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah selisihnya aja, selisih ketinggiannya, terus masukin rumus cepatnya yaitu akar 2GH. Syaratnya dia harus jatuh bebas, bukannya ada kecepatan awal. Kalau ada kecepatan awal beda lagi. Oke, next. Lanjut ya. Oke, baik. Soal yang kedua. Tiga buah vektor gaya setitik tangkap seperti pada gambar masing-masing F1 10, F2 4, F3 3 Newton. Berapa resultan ketika gaya tersebut? Ya. Kalau mencari resultannya, kita gambar yang pertama. Kita buat sumbu kartesisnya dulu. Nah, ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian, gaya yang tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y itu harus direfleksikan. F1 nih, yang dia tidak berada di sumbu X maupun sumbu Y. Sehingga di sini nanti kita bisa tulis F1 X, dan di sini, ya, ini kita garis-garis ya. F1 Y. Besar F1X itu tergantung dari sudutnya nempel di mana ya. Karena di sini sudutnya nempel di sumbu X, maka dia menggunakan cos. Ingat ya, ini karena sudut ini, F1-nya kita dapat 10 cos 37. Oke, cos 37 itu 0,8, berarti 8 Newton. Terus F1Y, pakai sin, kebalikannya. Karena dia tidak ditempeli sudut. F1-nya 10, sin 37 itu nilainya 0,6. 10 kali 0,6, 6 Newton. Ketika sudah seperti ini, kita kumpulkan gaya apa aja yang di sumbu X dan gaya apa aja yang di sumbu Y. Maka resultan di sumbu X, ada gaya apa aja? Yang pertama ada gaya F1X, ini nilai positif. F1X, ini ya F2 ya. Nah, sehingga nilainya F1X itu 8. F2 itu 4. Jawabannya 4. Kemudian RY, resultan di sumbu Y. Itu ada F1Y, F3. Oke, F1Y, ini 6. F3, 3. Maka dihasilkan, sehingga nanti resultan totalnya, itu kita menggunakan Pitagoras. Jadi 4 di kuadrat, ditambah 3 kuadrat. Jawabannya 5. 5 Newton. Yang B. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Tidak, lanjut. Oke, soal berikutnya.
Gambar di samping memperlihatkan hubungan roda A, B, C. Jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B sebesar R. Sedangkan jari-jari roda C itu 1/2 R. Bila roda A diputar dengan laju konstan 10, maka kecepatan linier di roda B adalah, ingat hubungannya, hubungan antara A dengan C dulu. Ya, jadi ini kan itu ada 3. Yang pertama, jika dihubungkan dengan tali seperti ini, maka hubungannya adalah kecepatan linier 1 itu sama dengan kecepatan linier yang kedua. Jika dihubungkan gini, tempel seperti ini pun sama. V1 itu sama dengan V2. Tapi jika dihubungkannya seperti ini, nah, berimpit seperti ini, maka omega 1, kecepatan sudut 1 sama dengan kecepatan sudut kedua. Ya, ada 3 kondisi. Ingat bahwa rumus V itu omega dikali dengan R. Ya, omega di sini kecepatan sudut ya. V di sini kecepatan linier. V di sini adalah meter per sekon ya. Ingat aja satuannya, kecepatan linier. Kalau omega di sini adalah kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut per sekon. Nah, sekarang kita lihat. Roda A itu dihubungkan ke roda C. Kemudian roda C itu dihubungkan ke roda B. Nah, kita menganalisanya itu mundur ya. Kita dari roda A dulu ya, karena kita dari roda C. Antara A dengan C, ini hubungannya adalah VA itu sama dengan VC. VA sama dengan VC. Untuk mencari kecepatan linier pada roda B, kita butuh VC. Sehingga kita mendapatkan hasilnya dari rumus ini, VA itu kan V itu omega kali R, berarti omega A. Oh, tapi nggak perlu. Karena nggak ada di situ kita omega A. Adanya adalah laju konstan. Ya. Yang diketahui VA-nya. Sehingga kita butuh laju kecepatan sudut di C. Ya. Kali RC-nya. Nah, VA-nya itu kita sudah dapat 10. Ya. Bedain antara V kecepatan linier dengan kecepatan sudut adalah dari meter per sekon. Berarti jelas kecepatan linier. Kita nyari omega C, sehingga bisa kita dapatkan omega C, RC-nya kan setengah R, sama dengan 10. Sehingga 20 per R itu sama dengan omega C. Ya, 20 per R, tahu ya dapatnya dari mana? 10 dibagi setengah R, ya, bisa ya. Oke, lanjut. Antara C dengan B, itu hubungannya adalah kita udah punya kecepatan sudut di C. Sedang kita cari adalah kecepatan linier di B. Berarti dari rumus ini ya adalah V per R. VB RB. Omega C-nya kita dapat 20 per R. VB katanya RB sama dengan R. Kan VB-nya sama dengan 20 meter per sekon. Itu sama dengan R. Ada di soal ya. A dengan B jari-jarinya sama, yaitu R. Maka RB-nya itu R. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa ya? Lanjut. Perhatikan gambar. Balok bergerak pada lantai dari posisi A dan di posisi B balok berhenti. Besar usaha gaya gesek lantai pada balok adalah, oke, di sini posisi A
baloknya ngebut dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian di posisi B, dia berhenti, sehingga besar usaha yang dilakukan gesek, ya, ingat besar usaha itu juga bisa kita artikan perubahan energi yang di dalamnya. Kebetulan di sini hanya ada energi kinetik, sehingga besarnya usaha itu perubahan energi kinetik. Ingat ya, usaha adalah salah satu rumus ya, perubahan energi yang ada di dalamnya. Mudah. Eka 2 dikurang Eka 1. Oke, Eka 2 itu ketika Eka di akhir, di B. Dia artinya berhenti, otomatis Eka 2 nilainya 0. Min Eka 1 setengah mv kuadrat. Sehingga didapatkan setengah, masanya 200, kecepatannya 100, 10 ya. 100 kali dengan 100, 1000. 1000 joule. Ini karena dia energi, usaha yang dilakukan lagi gesek ya. Dia mengurangi energi, makanya dia negatif. Oke, berarti jawabannya E. Ya. Itu 1000, Pak. 10 pangkat. 10.000. Sorry. 10.000 ya. Ke 110.000 ya. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Belum. Belum. Oke. Jod. Oke, lagi-lagi kita ketemu soal dengan momen gaya. Ini tipikal soal momen gaya. Masih ingat kan momen gaya? Prinsip dasar momen gaya itu, rumus dasarnya adalah to F dikali dengan resultan jaraknya. Jarak lengan atau jarak gaya ke poros. Sekarang kita lihat di sini. Besar momen gaya terhadap titik C. Ini titik C di sini, ya. Ini sebagai poros. Sehingga gaya yang di titik C itu tidak memiliki momen gaya. Yang hanya memiliki momen gaya FA dan FB. Sekarang total momen gaya. Momen gaya A ditambah momen gaya B. Oke, sekarang kita lihat momen gaya A. Itu rumusnya FA kali dengan RA. Momen gaya B juga FB dikali dengan RB. Nah, masalahnya yang mana bernilai positif, yang mana apabila gini. Ini batang. Ini poros. Kita anggap FA dulu ya, kita cari FA dulu. Kita anggap FA. FA ini. Jika FA kita tarik, maka pergerakannya akan seperti ini. Sini ya. Ke sini pergerakannya. Maka akan seperti memutar. Dia searah jarum jam. Jika searah jarum jam, maka bernilai negatif. Min. Jika berlawanan arah jarum jam, maka nilai positif. Ini coba kita lihat FB-nya di sini. Kalau FB seperti ini. Dia berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya positif. Searah nilainya negatif, berlawanan arah nilainya positif. Sehingga min FA. FA itu 10 kali RA. Di sini dibilang A ke B, B ke C sama dengan 20. Berarti A ke C 40. 40 per 100. Karena dirubah ke meter. FB-nya itu 20. RB-nya B ke C 20 per 100.
Maka dihasilkan min 4 plus 4. Hasilnya 0 Newton meter. A jawabannya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Oke, belum ya? Aman sejauh ini? Aman ya? Lanjut. Oke, perhatikan alat-alat berikut. Gaya angkat pesawat, semprotan obat nyamuk, kapal laut tidak tenggelam di air, pengukuran suhu dengan termometer. Yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli adalah pertama, hukum Bernoulli itu berlaku pada gaya angkat pesawat. Ini Bernoulli. Yang kedua, semprotan obat nyamuk. Kapal laut tidak tenggelam di air, ini hukum Archimedes. Oke. Yang keempat, maka jawabannya 1 dan 2, yaitu C. Ya, jawabannya C. Oke, lanjut. Sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A, lihat pada gambar, ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Maka tinggi titik B dari tanah adalah, nah ini sebenarnya kita bisa menentukannya dengan cara kayak tadi ya, seperti soal nomor 1. Tapi di sini dia harus tahu tinggi di B ini berapa. Tapi kita nggak tahu nih tingginya. Yang kita tahu hanya energi kinetiknya 2 kali energi potensialnya. Ini berarti kita menggunakan analisa EM. EM di sini posisi A dan posisi B berarti kita tulis EM di B. Di A dia hanya ada EP. Di B dia ada EK dan EP. Katanya energi kinetik di B 2 kali energi potensialnya. Ini bisa kita tulis 2 EPB. Ditambah EPB. Sama dengan EPA. Kalau kita tulis, kita jabarkan. Di EPA itu M, G, H. Sama dengan, ini 2 ditambah 1. Jadi 3 ya, 3 EPB. Ini kalau kita tulis sama dengan 3 EPB. Ya, 3 EPB. Sehingga bisa kita tulis 3 M, G, H, B. G-nya kita coret. HA itu 90. Sama dengan 3 HB. Maka HB adalah 30 meter. Jawabannya E. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak.
Oke, kita mulai lagi. Sebuah bak penampungan berisi air setinggi 1 meter. Dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Kelajuan air yang keluar dari lubang tersebut adalah 1 meter. Ini dia ketingginya. Tinggi penampungannya. Kebocoran 20 cm. Sehingga tinggi dari sini berapa? 80 cm. Paham ya dapat 80 cm dapat dari mana? Tinggal tambahin aja ya. 80 tambah 20 sama dengan 100 cm. Itu sama dengan 1 meter. Ditanya kelajuan air yang keluar dari lubang. Ini bisa kita menggunakan rumus cepatnya aja. Kelajuan air yang keluar dari lubang itu V akar 2 GH. H yang kita gunakan adalah H ini. Ya. H yang ini 80 cm. Tapi kita rubah ke meter. Sehingga dengan 10 H-nya jadi 0,8 ya. Karena 80 cm ketika kita rubah ke meter menjadi 0,8 meter. Sehingga didapatkan hasil akar dari 16. Jawabannya 4 meter per sekon. Pak, rumus ini bisa dipakai walaupun itu misalnya. Bisa, ya kayak tadi contohnya, yang soal yang pertama. Berarti density-nya nggak ada efek. Ya, untuk materi SMA dia tidak diperhitungkan density-nya. Kalau disuruh nyari distance? Nah, oke. Kalau nyari distance, distance-nya ya, bisa jarak ini. Bagus pertanyaannya. Airnya, itu juga ada rumus cepatnya. X-nya itu sama dengan, ini ibaratnya Bapak label ini H1. Ini H1 ya. Itu 2 akar H1 dikali dengan H2. H2-nya mana? Ini. Jarak lubang ke tanah. Tapi dirubahnya harus meter. Ya. Ini 0,2. Kalau kita cari nilainya berapa nih? Akar 2 per 10. Sama aja lah ya. Dikali 8 per 10. Jawabannya 2 dikali 4 per 10. Atau 0,8 meter. Kalau kita nyari X-nya. Nyari distance-nya. Seberapa jauh dia jatuh. Oke? Pak, kalau kita nyari berapa lama waktunya Pak, gimana Pak? Ya, kita menggunakan ini waktunya. Berapa lama waktu akar 2H1 per G. Ini rumusnya. Kalau untuk soal seperti ini. Waktu apa itu Pak? Waktu airnya mengalir sampai habis. Sampai habisnya itu sampai titik lubangnya. Bukannya harusnya itu tergantung berapa banyak volume? Enggak. Dia sudah ada ini apa ya? Ini dia gini, dalam materi ini dia tidak dipengaruhi volume. Jadi dia sudah ada apa ya? Kondisi khusus ya, mendekati pendekatan khusus sehingga didapatkan hasil rumusnya T akar 2H per 2 akar 2H1 per G. Gitu. Jadi dia sudah dikondisikan. Gitu Pak Seta. Karena memang nggak semua soal fisika itu menerapkan konsep yang the real kondisi nyatanya. Karena dia ada beberapa konsep yang dibuat ideal. Ideal dalam artian di sini adalah disederhanakan konsepnya untuk tingkatan SMA. Gitu Pak Seta. Kecuali nanti kamu masuk jurusan fisika, nanti akan ada materi namanya mekanika fluida dan itu ada ininya pembahasannya seperti itu. Oke. Cukup ya? Oke. Dua bola bermasa
4 kilo dan satu 2 kilo bergerak berlawan arah seperti pada gambar berikut. Nah, ini materi tentang momentum. Ya. Nanti berlaku hukum kekekalan momentum. Apa bunyinya? M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen kali V2 aksen. Oke, di sini bisa kita lihat dua bola itu bergerak berlawanan arah. Nih, kondisi pertama ya. Ini momentum sebelum, ya ini sebelum, ini sesudah. Sebelumnya dia bergerak berlawanan arah, sehingga M1-nya, kita tulis M1-nya kita MA ya, MA-nya itu 4 kilo. Ingat yang arah ke kanan itu positif. Ya, kita membuat kesepakatan aja, kanan itu positif, kiri itu negatif. Dikali V1-nya 6. Yang VB-nya kan sebelum tumbukan di arah yang kiri, berarti negatif. Yang negatif V-nya sebenarnya, cuma udah langsung Bapak kalikan ke depannya, jadi langsung negatif ya. M2-nya 2, V-nya, oh VB-nya belum ditahu ya. Ini yang dicari. Terus, setelah tumbukan A dan B berbalik arah, min 4, kelajuannya 1, dikali dengan 1. Ini plus, yang VB-nya 2, dikali dengan 6. Ini 24, min 2V2, sama dengan 4, min 4 dengan 12, jadi 8. Ini pindah ruas, 24, dikurang 8, sama dengan 2, V2. Sehingga ini 16 sama dengan 2 V2. Maka V2 16 dibagi dengan 2. 8 meter per sekon. Jawabannya C. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Kalau tidak ada ya. Oke, soal selanjutnya. Soal tentang impuls. Lihat, dalam satu soal, satu paket ada 2 jenis soal, impuls dan momentum. Jadi kemungkinan tidak jauh beda 2, ya minimal 2 soal tentang impuls dan momentum. Itu satu bab itu, impuls dan momentum. Impuls, ya, ini kan rumusnya perubahan momentum, delta P. M V2 dikurang V1. Sorry itu agak kejauhan karena di sini ada muncul penghalang layar ini. Oke. Jadi V2 dikurang V1. Sekarang gini, bola masanya 0,2 kg dilepaskan dari ketinggian 20. Nih contoh, Bapak gambarkan, ini ketinggian 20, ya kan? Yang kita butuhkan adalah kecepatan ketika di sini. Ya. V-nya. V awalnya ya, V1-nya di mana? Ya, ketika mendekati tanah, V1-nya berapa? Sebelum dia terpantul kembali ke atas. Maka bisa kita dapatkan dengan cara V1
akar 2GH. Berarti akar 2 kali 10 kali 20. Sehingga dapatkan hasil itu V1-nya. Kemudian dia terpantul. Ya kan, dengan ketinggian 5 meter. Ya udah, kalau kita mau cari V-nya juga ya, V ketika arah ke sana ya. Pertama kan V-nya itu arahnya ke bawah, V-nya. Terus yang kedua arah V-nya ke atas. Ini juga sebenarnya konsepnya sama aja ya. Ini bisa kita cari dengan V2-nya itu 2 akar ya. Akar 2GH juga. 2 dikali dengan 10, hanya 5. Ini akar dari 100. Sama dengan 10 meter per sekon. Jadi jawabannya 10 meter per sekon. V2-nya kita anggap arahnya negatif ya. V2-nya 10 dikurang min 20. 0,2 dikali 30. Hasilnya 6. 6 Newton. Jawabannya C. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pak, itu tadi I sama dengan Delta P. I sama dengan delta P. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak? Kalau tidak lanjut. Soal yang terakhir. Grafik hubungan gaya F terhadap pertambahan panjang delta X pada percobaan elastisitas pegas di bawah ini yang memiliki konstanta elastisitas terkecil adalah, masih ingat rumus elastisitas hukum Hooke bahwa F itu gaya elastisitas atau gaya pemulih itu ya konstanta pegas dikali dengan perubahan panjang pegas. Sehingga kalau kita nyari konstantanya, K-nya itu berarti tinggal kita bagi aja antara F dibagi dengan delta X. Yaudah, F-nya berapa? Delta X-nya berapa? Cari yang terkecil. Apa jawabannya? Berapa yang terkecil? Yang mana yang terkecil? A, B, C, D, E? maksud Ini kan K itu F per delta X. Nah, di sini bisa kita lihat kan. Contoh, ini yang A. F-nya itu 2 di sini. Delta X-nya ini 6. Sehingga yang kita langsung bagi aja. 2 dibagi 6. Nah, yang di sini kan disuruhnya apa? Carilah konstanta elastisitas terkecil. Cari nilai K yang terkecil. Ya udah kita bagi aja. Yang A 2 bagi 6, yang B 3 bagi 6. Terus sampai E. Yang mana yang terkecil? Yang A. Oke, jadi jawabannya yang A. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? tidak.